Ya, lalu bagaimana dampak dari berlakunya sistem lockdown di Italia dan seperti apa kemudian nasib warga negara Indonesia yang berada di sana? Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Italia, Ibu Rasti Andayani. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore ya Bu ya untuk waktu Italia. Ya, selamat sore waktu Italia dan selamat malam waktu Jakarta, Ya, Mbak Bu, Mevi. siap. Bu Esti, ini kan lockdown sudah diberlakukan. Apa kemudian upaya yang dilakukan oleh KBRI untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia ini dalam keadaan aman begitu, Bu? Dan berapa banyak warga negara Indonesia yang ada di wilayah tersebut, Bu? Jadi kami sampaikan bahwa saat ini untuk wilayah yang lockdown tercatat 1.239 warga negara Indonesia termasuk PPI. Mereka berada di berbagai wilayah yang tertutup dari Lombardia hingga Marche. Dan cara kita berkomunikasi dengan mereka adalah kita membentuk koordinator wilayah penanganan COVID-19. Sebetulnya sudah kita mulai sebelum lockdown, seketika wilayah itu masih dalam zona kuning. Jadi kita punya 31 koordinator wilayah. Jadi kami dengan terus-menerus berhubungan dengan mereka hingga saat ini mereka dalam keadaan sehat, tidak ada yang terinfeksi COVID-19 dan mereka semua aman mematuhi aturan yang berlaku dan terus-menerus kami melakukan komunikasi dengan koordinator wilayah. Iya, Bu Esti selain melakukan komunikasi untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat, apalagi Bu kemudian upaya-upaya yang dilakukan KBRI terkait dengan hal tersebut? Terima kasih, kami sudah membuat posko COVID-19 yang bekerja 24/7 dan kita punya hotline khusus, jadi bukan hotline yang biasa dipakai untuk konsuler, tapi hotline khusus COVID. Kemudian kami juga mengupayakan apapun yang diperlukan oleh warga negara Indonesia jika ada hal-hal yang terkait dengan COVID yang mereka perlukan, misalnya terkait dengan masker dan hand sanitizer yang pernah tiba-tiba sangat kurang, kita drop kepada mereka melalui koordinator wilayah. Baik, Bu Esti, kemudian apakah ada rencana untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang saat ini berada di wilayah utara Italia tersebut? Saya rasa belum ada wacana seperti itu karena mereka juga nampaknya cukup aman di sana karena aturan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Italia dan otoritas setempat itu sudah sangat memadai. Logistik hingga saat ini terjamin. Tapi kita tentunya akan memantau mulai hari ini karena baru mulai hari ini semuanya terlihat oke, dan nampaknya warga negara kita yang ada di wilayah yang lockdown ini sudah terbiasa juga dengan aturan-aturan setempat. Jadi nampaknya mereka tidak ada yang mengeluh hingga saat ini. Posko kita belum menerima keluhan apapun dari WNI di wilayah dan mereka justru menginfokan situasinya oke, mereka masih bisa bergerak di sekitar rumahnya untuk membeli keperluan-keperluan di tempat terdekat dari lingkungan mereka tinggal. Iya, berarti ketersediaan logistik sejauh ini masih aman ya Bu ya untuk warga negara Indonesia yang ada di wilayah yang di lockdown tersebut. Bu, selain itu Betul. dari lebih dari 1.200 warga negara Indonesia yang berada di wilayah Italia Utara ini ya, ada beberapa yang kemudian Ya. adalah mahasiswa. Ini bagaimana kemudian proses belajar mengajar mereka, Bu? Nah, dari yang kami pantau memang selama ini sempat kan mereka sudah mulai libur seminggu, kemudian diperpanjang 2 minggu. Nah, nampaknya karena mereka itu tergantung kebijakan masing-masing institusi pendidikan mereka dan universitas yang ada yang kemudian melakukan melalui online, tapi saya belum memantau secara rinci di mana yang sudah melakukan online, di
di mana yang masih tertutup biasa dan diminta belajar sendiri sesuai dengan kurikulum yang ada. Dengan pertanyaan Mbak Mayvi ini, kami akan terus memantau sistem pendidikan yang berlaku. Tapi yang berlaku baik di tempat yang lockdown maupun di Roma sekarang kan juga diliburkan. Mereka ada wacana memang semuanya akan dilakukan melalui online. Baik, Bu Esti, satu hal yang tadi Ibu sempat sampaikan bahwa memang sampai saat ini belum ada pengaduan atau keluhan dari warga negara Indonesia yang berada di wilayah yang terlockdown. Namun jika nanti di antara mereka kemudian meminta upaya untuk dievakuasi, kira-kira langkah apa Bu yang siap difasilitasi oleh KBRI? Kami tentunya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan otoritas tempat mengenai protokolnya, langkah-langkah yang diperkenankan, dan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi yang jelas umumnya teman-teman di sini tidak meminta, tapi jika mereka meminta akan kami koordinasikan dengan sebaik-baiknya dan akan kami bantu fasilitasi cara-cara yang terbaik untuk bisa permintaan itu kita fasilitasi. Baik, Bu Esti, terakhir ini Italia merupakan negara di Eropa dengan Mbak jumlah Mayvi. ya. Masih bersama kami Bu Esti? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasi Anda. Bu Esti sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia The World Tonight.